Halo semuanya, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan Anda yaitu Best Motivation. Semoga kalian semua diberikan keberlimpahan, sehat walafiat, tercapai semua yang dicita-citakan. Amin. Sebelum kita mulai, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol jempol ke atasnya agar Mimin semakin semangat membuat videonya, dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Best Motivation. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang berbohong. 1. Kontak mata yang tidak stabil. Salah satu ciri yang jelas dari orang yang berbohong adalah sulitnya mereka mempertahankan kontak mata yang kuat. Mereka mungkin terlihat sering melirik atau mata mereka bergerak gelisah. Hal ini mungkin terjadi karena mereka merasa tidak nyaman atau takut bahwa mata mereka bisa mengungkap kebohongan. 2. Ekspresi wajah yang tidak sesuai. Ekspresi wajah seseorang yang berbohong seringkali tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan. Misalnya, mereka bisa tersenyum sambil mengatakan sesuatu yang seharusnya menyedihkan, atau terlihat tegang ketika seharusnya mereka merasa lega. Perbedaan ini bisa menjadi indikator bahwa seseorang sedang berusaha mengendalikan ekspresi wajah mereka untuk menyembunyikan kebohongan. 3. Perubahan dalam nada suara. Orang yang berbohong seringkali mengalami perubahan dalam nada suara mereka. Nada suara mereka mungkin terdengar tidak alami, atau mereka bisa terdengar tergesa-gesa atau canggung saat berbicara. Perubahan ini bisa terjadi karena ketegangan atau kecemasan yang dirasakan oleh orang yang berbohong. 4. Gestur yang tidak wajar. Orang yang berbohong mungkin menggunakan gestur yang tidak wajar atau berlebihan saat berbicara. Mereka mungkin melakukan gerakan tangan yang berlebihan, menggaruk atau memegang hidung, atau melakukan gerakan lain yang tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan. Gestur ini bisa menjadi upaya untuk mengalihkan perhatian atau membuat cerita mereka terlihat lebih meyakinkan. 5. Menghindari kontak fisik. Orang yang berbohong seringkali cenderung menghindari kontak fisik yang tidak perlu. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan sentuhan atau ingin menjaga jarak fisik agar tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendeteksi kebohongan mereka. 6. Reaksi berlebihan. Seseorang yang berbohong kadang-kadang memberikan reaksi berlebihan untuk memperkuat kebohongan mereka. Mereka mungkin menunjukkan emosi yang lebih dramatis dari yang seharusnya, seperti kemarahan yang berlebihan atau kesedihan yang berlebihan. Reaksi ini mungkin ditujukan untuk mengalihkan perhatian orang lain dari kebohongan yang sebenarnya. 7. Kurangnya konsistensi. Orang yang berbohong seringkali kesulitan untuk mempertahankan konsistensi dalam cerita mereka. Mereka mungkin memberikan versi yang berbeda-beda dari kejadian yang sama, atau tidak konsisten dalam memberikan detail yang penting. Kesulitan ini terjadi karena menciptakan dan mengingat cerita palsu bisa menjadi tugas yang sulit bagi seseorang. 8. Menggunakan kata-kata negatif atau defensif. Orang yang berbohong seringkali menggunakan kata-kata negatif atau defensif untuk menghindari tanggung jawab atau menyalahkan orang lain. Mereka mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka dengan menyalahkan faktor eksternal atau orang lain sebagai penyebab kejadian. 9. Kesulitan mengingat detail. Seseorang yang berbohong seringkali mengalami kesulitan mengingat detail yang penting. Karena cerita palsu tidak didasarkan pada kenyataan, mereka mungkin tampak bingung atau tidak yakin tentang apa yang telah mereka katakan sebelumnya. Orang yang jujur biasanya dapat mengingat dengan jelas detail-detail penting dari kejadian yang terjadi. 10. Menghindari konfrontasi. Orang yang berbohong cenderung menghindari konfrontasi atau situasi di mana kebohongan mereka dapat terungkap.
Mereka mungkin mencoba mengalihkan topik percakapan atau menghindari pertanyaan yang mencurigakan. Ketika pertanyaan sulit diajukan, mereka mungkin mencoba untuk mengubah arah pembicaraan atau menghindari pertanyaan tersebut sepenuhnya. 11. Menutupi bagian wajah. Orang yang berbohong seringkali secara refleks menutupi mulut atau hidung mereka saat berbicara. Tindakan ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mencoba menyembunyikan kebohongan atau mengendalikan ekspresi wajah mereka. 12. Kesalahan dalam rincian kronologis. Orang yang berbohong seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan rincian kronologis yang konsisten. Mereka mungkin melompat-lompat dari satu kejadian ke kejadian lainnya atau memberikan urutan kejadian yang tidak masuk akal. Kesalahan ini terjadi karena mereka mencoba untuk mengingat urutan yang tidak sebenarnya dari kejadian yang terjadi. 13. Kurangnya bukti atau rincian. Orang yang berbohong seringkali tidak dapat memberikan bukti atau rincian yang konkret untuk mendukung cerita mereka. Mereka mungkin berusaha mengalihkan perhatian dengan cara yang tidak meyakinkan atau tidak dapat memberikan detail yang konsisten dengan apa yang seharusnya terjadi. 14. Kelebihan percaya diri. Meskipun bukan merupakan ciri yang selalu ada, beberapa orang yang berbohong mungkin terlihat sangat percaya diri saat berbicara. Mereka mungkin berusaha untuk menutupi kebohongan mereka dengan kepercayaan diri yang berlebihan atau sikap arogan. 15. Ketidaknyamanan atau kegelisahan. Orang yang berbohong seringkali merasa tidak nyaman atau gelisah. Mereka mungkin tampak tidak tenang, seringkali mengubah posisi tubuh, atau tampak gugup. Ketidaknyamanan ini bisa menjadi hasil dari ketegangan mental yang dialami saat berusaha menyembunyikan kebohongan mereka. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya, sukses karirnya serta memiliki apa yang diimpikannya. Tetap semangat and see you in the next video.